Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, seperti biasa kalau di akhir-akhir bulan Ramadan, ya menjelang kita merayakan hari kemenangan ya, yaitu Lebaran atau Idul Fitri, kita sering melihat bagaimana manusia itu luar biasa sibuknya ya. Sibuk untuk mencari nafkah, sibuk untuk dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah sebetulnya sesuatu hal yang baik, ya, sesuatu hal yang baik. Ya, dengan semangat yang luar biasa, dengan kegigihan yang luar biasa, mereka mengejar target ibaratnya kan begitu. Sehingga nanti bisa melaksanakan Lebaran ya, atau Idul Fitri dengan sukacita, ya, dengan bergembira. Ya, kita suka atau senang melihat hal yang seperti ini. Artinya bahwa semangatnya itu memang jauh lebih hebat daripada awal-awal di bulan Ramadan atau mungkin sebelum bulan Ramadan. Ini memang satu hal yang luar biasa. Namun kadang-kadang yang jadi masalah di sini adalah mereka lupa ya. Semangatnya adalah mencari nafkah, adalah mencari kehidupan, apalagi untuk persiapan bulan Hari Raya Idul Fitri. Tapi lupa ya, satu sisi yang lain mestinya ibadahnya juga yang hubungannya dengan hablum minallah itu harus lebih bagus lagi. Ya. Kenapa? Karena di akhir-akhir bulan Ramadan itu kan banyak sebetulnya peristiwa-peristiwa yang mestinya kita renungkan, yang harusnya kita amalkan. Ya. Salah satu contoh misalnya ya, adanya malam Lailatul Qadar, gitu kan? Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW pada saat akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya ibaratnya. Ya. Beliau beriktikaf di masjid, ya, memperbanyak ibadah-ibadah. Dan orang-orang yang terdahulu, ya, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, para ulama-ulama yang terdahulu, ya, itu beliau melakukan hal yang seperti ini. Karena tahu bagaimana keutamaan daripada peristiwa-peristiwa tadi yang ada dalam bulan Ramadan. Yaitu salah satu yang paling ini adalah malam Lailatul Qadar. Yang mana pahalanya itu adalah ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Kalau kita ngomong pahalanya 1000 bulan itu ya, lebih baik dari 1000 bulan itu artinya ya, kalau kita ngitung tahun itu kan kira-kira berapa ya Mas? Ya, 1000 bulan yang dijadikan tahun kan berarti ya kira-kira mungkin antaranya 80-an ya, 80-an tahun. 80 atau 83 tahun lah, kira-kira antara itu. Ya, artinya kalau kita menjumpai malam Lailatul Qadar, misalnya kita sedang melakukan satu kebaikan atau amal baik, atau kita sedang melakukan ibadah misalnya, sedang sholat atau sedang
berzikir, apa kita sedang membaca Al-Quran, maka pahalanya ini akan sangat luar biasa sekali. Sama dengan kita melakukan ibadah, ya, 1000 bulan tadi. Ya, artinya kalau kita ngomong usia manusia ini kan rata-rata nih orang Indonesia atau ya sekarang lah umumnya, itu kan ya antaranya 60 tahunan lah kalau kita ibaratnya niru Kanjeng Nabi itu ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ya 63 tahun ya usianya ya. Kalau artinya kalau kita punya usia di atas 63 tahun ya sebetulnya udah dapat diskon itu ya. Ya kira-kira antara usia-usia manusia itu kan di antara 60 tahunan dah kurang lebihnya gitu. Kalau ada yang sampai 80, 100 itu ya sudah sangat hebat ya, sudah sangat istimewa. Bisa dibayangkan kalau kita melakukan satu ibadah dan pahalanya sama dengan ya 1000 bulan terus menerus dianggapnya. Sama dengan kita 82 tahun ibadah terus nih misalnya zikir ya seperti zikir selama itu. Padahal kan yang kita lakukan amalan ibadah itu kan tidak hanya sekedar berzikir kan, ada sholat, ada ya sholawat, ada ya macam-macam lah. Ya ada kita lakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Ini kan semuanya dicatat sebagai ibadah yang terus menerus, yang pahalanya itu ya 1000 bulan tadi ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Semua orang pasti ya yang beriman ya itu pasti akan berusaha mencari malam kemuliaan ini. Kapan waktunya? Kan begitu. Maka kalau kita melihat daripada apa yang beliau lakukan Nabi besar Muhammad SAW itu di akhir-akhir bulan Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan itu beliau tuh semakin memperbanyak ibadahnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibandingkan dengan di hari-hari yang di luar itu. Sobat Mas di Ajeng yang berbahagia. Nah disinilah sebetulnya ya kadang-kadang kan kalau kita umumnya ini orang yang di kita ini ya umumnya ya. Jadi enggak semua artinya umum lah, umum itu ya kebanyakan orang gitu. Kalau sudah mendekati akhir bulan Ramadan tuh ya kadang-kadang melupakan ya, justru melupakan hal yang seperti ini yang sebetulnya kita harus mencari, kita disibukkan dengan hal yang lain, bikin kue yang ya bukan berarti tidak boleh bikin kue ya, karena untuk persiapan Lebaran ya boleh itu ya. Cuman jangan lupa ini ibadahnya kita pun harus kita tingkatkan hablum minallahnya ini. Ya tidak hanya hablum minallah, hablum minannasnya juga sama. Itu karena kita mengharap pahala yang sangat luar biasa tadi. Kan mestinya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang orang kalau sudah mendekati Lebaran tidak mencari malam Lailatul Qadar, tapi kadang-kadang malah mikirnya waduh ya. Malam Lailatul Qadar gitu ya. Ngerti Qadar, Mas? Qadar itu bingung ya. Jadi bukan Qadar tapi Qadar ya. Jadi malam bingung ya. Ya artinya hari-hari bingung. Karena bingung apa? Nah, kan biasa tuh orang tuh. Ya, banyak sekali orang yang merasa kebingungan ya, anak istri udah minta baju baru gitu kan Mas. Gitu kan, semuanya minta yang baru-baru gitu kan ya, kadang-kadang nunggu THR-nya nggak turun gitu ya. Kan ini sangat aduh ya, itulah kehidupan di masyarakat kita memang ya. Ada yang masih seperti itu ya. Jadi untuk itu marilah kita senantiasa kembali lagi pada bagaimana membuat kehidupan ini menjadi balance ya. Menjelang bulan Ramadan berakhir ini segeralah kita meningkatkan segala sesuatunya, apakah di dalam ibadahnya maupun di dalam kegiatan-kegiatan lain yang tentu dari semangat diri Ramadan ini kan untuk
untuk mengejar kemenangan ini tentu harus keluar dari hati yang kuat, ya, dari hati yang teguh, ya, untuk mendapatkan itu. Sehingga apa yang menjadi harapan kita di dalam bulan Ramadan ini benar-benar kita bisa berhasil, ya, karena ingat bahwa Ramadan itu kan sebetulnya kan bulan penggemblengan gitu ya. Jadi selama kita melaksanakan ibadah Ramadan ini kan, apakah itu puasanya, apakah itu ibadah-ibadah yang lainnya, itu kan sebetulnya adalah satu penggemblengan buat diri kita sendiri, ya, sehingga kita kedepannya itu akan semakin jauh lebih baik setelah Ramadan ini, ya, karena kita sudah terbiasa digembleng di bulan-bulan Ramadan. Apakah kita dalam masalah kemanusiaannya, apakah kita dalam masalah ibadahnya, apakah di dalam masalah kedisiplinannya, ya, dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita lihat, ya, sejak kita memasuki bulan Ramadan kemarin itu sampai dengan hari ini itu kan, ya, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya kalau kita mau telaah, ya, itu banyak menjadi pelajaran atau didikan buat diri kita sendiri. Bagaimana menyikapi situasi, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar kita, maupun lingkungan kita, maupun bangsa kita. Jadi itu semuanya itu sebetulnya adalah satu hal yang menjadi sesuatu yang memicu bahwa diri kita ini adalah menjadi orang-orang yang nantinya menjadi orang yang baik, yang jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Karena dalam hal yang seperti ini, orang yang sudah terlatih, ya, kalau terlatihnya cuma sehari 2 hari mungkin masih belum seberapa gitu kan. Kalau selama 1 bulan ini kan, ya, Pak, insya Allah akan lebih jauh membekas di dalam hati kita. Ya monggo, yang paling penting kita berusaha semampunya kita di hari-hari terakhir ini, ya, hablum minallahnya kita diperkuat lagi. Ya, jangan seperti, ya, kita giatnya itu di awal, ya. Pada saat awal-awal bulan Ramadan itu, wah, kita giat banget gitu kan. Ya bagus, itu bukan berarti nggak bagus, ya. Karena makin giat kita melakukan ibadah kan itu sangat luar biasa gitu kan, ya, di awal-awal. Tapi yo mestinya continue 1 bulan. Jadi jangan kalau kita lihat di masjid-masjid itu kan, ya, umumnya ya di kampung-kampung itu, ya, umumnya itu, ya, mungkin di mana tempat ya kadang-kadang juga terjadi, ya, tidak semua, ya. Itu kalau semakin akhir bulan Ramadan tuh, ya, tarawihnya makin maju memang, ya, maksudnya maju shopnya, ya, yang tadinya masjid itu penuh itu sampai ke belakang-belakang, bahkan halamannya juga dipakai untuk jamaah sholat tarawih, ya, semakin hari mendekati bulan Idul Fitri itu, ya, jamaahnya makin hilang gitu, ya, shopnya makin maju, ya, jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Makanya itu marilah, ya, kita songsong, ya, akhir bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu hablum minallah maupun hablum minannasnya, sehingga insyaallah kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan di mana pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita bisa saat kita membaca Al-Quran, atau kita sedang qiyamul lail misalnya, atau sedang salat tarawih, atau sedang salat yang lainnya, atau sedang beribadah yang lain, zikir misalnya, nah, dilalah, ya, toh, ya, pas malam Lailatul Qadar kan, itu hal yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Artinya sangat bahagia hidupnya nantinya, ya, dan tentunya adalah akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,